Balik lagi bersama gua Ahmad Yani. Jadi di video kali ini gua akan sharing tentang mengenai interview lagi. Jadi beberapa akhir-akhir ini tuh sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu gue dapat panggilan interview di salah satu perusahaan yang sekarang lagi terkenal atau sekarang lagi dibahas dari beberapa orang, dari beberapa sosial media, yaitu perusahaan Mitsu. Ya benar sekali, perusahaan Mitsu atau perusahaan yang bergerak di bidang minuman boba atau di bidang es krim. Nah, jadi sekitar 2 kalau enggak 3 bulan yang lalu gue itu dapat panggilan interview di PT Mitsu. Jadi buat kalian yang ingin menjadi karyawan Mitsu atau yang besok akan interview Mitsu, kalian bisa tonton video kali ini, karena di video kali ini gue akan ngasih atau berbagi sharing tentang apa aja sih yang akan dipertanyakan saat interview di Mitsu, berapa gaji Mitsu, dan strategi bekerjanya seperti apa gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi di perusahaan Mitsu itu nggak bisa kita semena-mena mengirim lamarannya melalui email atau mengirim melalui perusahaan. Jadi perusahaan Mitsu itu akan nge-share di beberapa platform media sosial sih. Tapi yang sepengetahuan gue di Mitsu itu akan nge-share-nya di misalkan cabang Mitsu di daerah Tangerang gitu. Jadi Mitsu itu bakal munculkan beberapa informasinya di daerah Tangerang. Mungkin dari Infoloker Tangerang gitu. Pasti akan ada di Infoloker Tangerang itu tentang merekrut untuk bekerja sebagai di kasir Mitsu atau sebagai karyawan Mitsu gitu. Jadi kalian nggak bisa coba minta emailnya, gue mau ngelamar di PT Mitsu gitu. Jadi nggak bisa, teman-teman itu harus nunggu informasi dari lowongan bahwa di perusahaan Mitsu di cabang Tangerang di daerah mana gitu. Nah, misalkan teman-teman tahu, nah barulah teman-teman ngelamar, entah melalui email atau melalui offline langsung datang ke tempat tersebut gitu. Nah, jadi gue juga sebelum-sebelumnya kayak gitu, ada info lowongan di daerah Serang, gue langsung daftar dan alhamdulillah gue dapat panggilan interview, dan alhamdulillah juga gue sampai diterima di perusahaan Mitsu. Tapi gue nggak kerja di situ dengan alasan beberapa hal yang akan gue bahas di sini. Jadi tetap stay di sini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa memberikan informasi-informasi terbaru buat lo semua. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi di perusahaan Mitsu itu pas waktu itu gue dipanggil untuk interview di Mitsu. Jadi seperti biasalah, gue bawa surat lamaran yang seperti biasanya kita melamar di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Nah, pas gue langsung aja nih, pas gue interview di perusahaan Mitsu itu nggak nanya yang aneh-aneh juga sih, cuma yang ditanya silahkan perkenalkan diri Anda. Setelah itu gini udah gue perkenalin, dan gue ditanya kegiatan sehari-hari lu setelah lulus dari sekolah itu ngapain gitu. Nah, setelah itu ya udah terus dijelasin nih kalau di perusahaan Mitsu itu gajinya sekian-sekian dan cara kerjanya kayak gini dan jam kerjanya kayak gini. Jadi di perusahaan Mitsu itu, sepengetahuan gue atau sepengalaman yang pernah gue alami, di perusahaan Mitsu itu dengan gaji sebesar 1.500.000 selama 1 bulan. Nanti lu bakal tahu deh kalau misalkan lu besok interview atau lu akan interview di PT Mitsu, nanti akan dijelaskan oleh HRD-nya. Itu pas waktu itu ya. Tapi mungkin sekarang mungkin berbeda, atau entah sekarang ada revisian lagi gitu atau ada perubahan lagi gitu. Sepengetahuan gue ya seperti itu, gajinya 1.500.000. Dan di perusahaan Mitsu juga itu tuh ada penahanan ijazah SMA. Jadi lu akan ditahan ijazahnya, dan selama kontrak 6 bulan. Selama kontrak 6 bulan lu ditahan ijazahnya. Jadi maksudnya kayak gimana bang, ditahan ijazah itu seperti apa gitu. Nah, jadi di penahanan ijazah itu maksudnya biar lu itu nggak nyepelein gitu, bahwa perusahaan ini tuh bukan untuk main-main gitu. Jadi lu nggak semena-mena untuk masuk di Mitsu baru 1 bulan lu resign gitu, nggak bisa. Jadi setelah lu masuk di perusahaan Mitsu, lu bakal pasti sebelum tanda tangan kontrak itu lu disuruh nyerahin ijazahnya dulu, karena
bekerja di perusahaan Mitsu itu lu ada apa sih penahanan ijazah gitu. Setelah yang gue sebutin tadi, lu bakal menyerahin ijazahnya. Mungkin pas hari ini lu interview, besoknya lu harus datang lagi untuk tanda tangan kontrak dan bawa ijazah SMA lu. Setelah lu tanda tangan kontrak, lu akan dikontrak selama 6 bulan. Nah, jadi ada hal yang poin paling penting mungkin buat orang-orang yang sedikit kurang paham tentang mengenai penahanan ijazah. Jadi seperti ini, teman-teman kan pasti akan ditahan tuh ijazahnya. Jadi kontrak selama 6 bulan. Nah, jadi kontrak selama 6 bulan nih. Contoh teman-teman baru kerja 1 bulan, tapi teman-teman udah minta resign di perusahaan Mitsu tersebut. Mungkin karena teman-teman atau kawan-kawan kalian di perusahaan Mitsu itu nggak betah gitu, atau dengan lingkungan yang toksik atau gaji yang nggak sesuai gitu. Teman-teman baru kerja 1 bulan, tapi masih ada 5 bulan lagi jangka kontraknya, karena kontrak di Mitsu itu 6 bulan. Teman-teman baru kerja 1 bulan, masih ada waktu lagi 5 bulan. Nah, karena gaji di Mitsu itu 1,5 juta, jadi teman-teman kena denda nih kalau pengen ijazah teman-teman itu diambil gitu. Karena teman-teman masuknya atau kalian resignnya sebelum tepat waktu gitu. Maksudnya sebelum habis kontrak kalian udah resign dulu gitu. Nah, jadi sisa 5 bulan nih, karena kalian baru kerja 1 bulan. Sisa 5 bulan lagi. Nah, gaji 1 bulan sekali itu kan 1.500.000. Tinggal dikali aja 1.500.000 dikali 5 gitu. Jadi sekitaran 5, 6, 7, sekitaran 7.500.000. Nah, kalian bisa bayar 1.075.000, 7.500.000, terus kalian bisa diambil tuh ijazahnya. Tapi kalau kalian nggak bayar, maksudnya bayar denda nih selama segini nih, selama 5 bulan, karena teman-teman harusnya 5 bulan lagi hutang kontraknya gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak mau bayar selama segitu, atau misalkan teman-teman baru kerja 3 bulan, baru kerja 2 bulan gitu, ya itu mah hitung sendiri aja gitu. Ini suatu contoh aja gitu, perumpamaan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bayar, ya udah ijazahnya ditahan gitu selamanya gitu. Bukan selamanya sih, misalkan teman-teman ya bayar sisanya 5 bulan, ya berarti bayarnya 7.500.000. Kalau misalkan ya 4 bulan, ya hitung aja sendiri gitu. Jadi intinya seperti itu. Di perusahaan Mitsu itu setelah pengetahuan gua atau pengalaman gua, gajinya 1,5 juta dan kontrak selama 6 bulan kontrak awal. Dan untuk jam kerjanya, seingat gua ya waktu itu jam kerjanya itu ada 2 shift. Shift yang pertama masuk sekitaran jam 9 kalau nggak jam 10, terus pulangnya itu sekitaran shift 1 itu pulangnya sekitaran jam berapa ya? Jam 8 kalau nggak salah. Itu shift 1 jam 8 malam ya. Dan untuk shift 2 itu tuh masuknya sekitar jam 1 kalau nggak jam 2. Itu baliknya atau selesai kerja shift 2 itu jam 10. Itu shift kerja untuk yang kedua itu jam 10 udah beres lah. Jadi untuk mengenai jam kerja udah gua sebutin, untuk mengenai sistemnya, sistem penahanan ijazah, dan untuk gaji juga udah gua sebutin. Kalau misalkan pas teman-teman nanti besok ada yang sedikit berbeda dari pengalaman gua, jadi mungkin itu sekarang udah beda atau udah ada revisian atau ada pengupgradean gitu ya. Mungkin sepengetahuan kayak gitu sih, nggak terlalu ribet sih. Kalau untuk masalah interview cuma ditanya silahkan perkenalkan diri Anda, kegiatan sehari-harinya apa gitu. Cuma itu aja sih mungkin yang akan ditanyakan pas interview di Mitsu. Mungkin buat teman-teman yang masih sedikit kurang paham atau masih sedikit ada yang ditanyakan, boleh teman-teman komen di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung DM di Instagram di bawah ini ya. Mungkin sampai di sini aja informasi kali ini atau tutorial dan tips kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa memberikan informasi-informasi terbaru buat kalian. See you next video.